penanganan dampak dari limbah peternakan babi dengan pemanfaatan feces dan urin babi sebagai bioenergi dan pupuk organik. Pertama saya mau terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Nurjamaya SPT MPT. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Kita tahu bahwa usaha peternakan babi di Indonesia itu sudah sangat besar, di mana usaha peternakan babi itu berkisar di antara 8 juta hingga 9 juta, di mana peternakan babi ini menyumbangkan karkas sebesar 65-80%. Dan ini banyak dikonsumsi baik itu masyarakat yang non-muslim ataupun agama yang bisa mengkonsumsinya, yang dimana juga ada suku-suku yang sebagai peradatan atau suku Batak dan suku adat Bali. Di mana juga dari induk babi ini satu ekor itu bisa sampai mencapai 8-14 ekor liter size atau anakan yang dihasilkan atau pigletnya. Dari usaha peternakan babi yang ada di Indonesia itu ada 3 kategori yang saya buat, di mana ada skala kecil, menengah, dan skala besar. Di mana skala kecil itu dengan pemberian pakannya itu ada pada nomor 1 itu limbah rumah tangga, pada skala menengah itu ada di mix antara nomor 1 limbah rumah tangga dan 2 konsentrat, dan yang kedua itu mix antara konsentrat dan bahan baku lainnya atau self mix. Skala besarnya itu ada penggunaan pakan komplit saja atau juga konsentrat dengan bahan baku. Dengan hal ini, dari skala kecil, menengah, dan besar ini memberi dampak buruk bagi lingkungan, karena satu, pengolahan feces dan urin di peternakan terkhususnya di Indonesia itu masih sangat minim, sehingga dapat merusak ozon ataupun lingkungan di bumi ini dan membuang gas metan secara sia-sia ke alam. Permasalahannya yang pertama itu populasi babi di Indonesia menurut BPS itu berkisar 8 juta. Sedangkan kotoran padat yang dihasilkan dari satu ekor babi itu sebesar 2,72 kg per hari dan urin sebanyak 1,59 kg per hari. Saya ambil dari Jurnal Setiawan 2009. Dan saya melakukan perhitungan bahwasannya dalam populasi 8 juta ini, peternakan babi Indonesia menyumbangkan 21 juta kilogram kotoran per harinya dan sebanyak 12 juta kotoran urin per harinya. Hal ini apabila tidak diolah, ini akan berdampak buruk bagi lingkungan. Terkhususnya ada kejadian dulu di Danau Toba dan Pantai Cermin pada PT Algerindo, di mana limbah atau kotoran babi ini dibuang secara percuma gitu di Danau Toba. Hal ini juga sangat berdampak tidak baik kepada air di Danau Toba. Begitu juga di Pantai Cermin, aroma yang tidak menyenangkan bagi pengunjung wisata di Pantai Cermin. Tujuan dari makalah ini saya untuk mengatasi masalah, memecahkan permasalahan yang ada pada peternakan babi yang berdampak buruk pada lingkungan, yaitu dari feces dan urin babi yang menyebabkan rusaknya lingkungan di bumi ini. Pertama, hal-hal yang bisa kita pecah permasalahannya itu, pertama itu kita bisa melakukannya dengan pembuatan biogas, di mana biogas tersebut ini bisa dapat dimanfaatkan sebagai alat masak, yang dimana berdasarkan penelitian Suriman DKP et al. 2021 yang menyatakan bahwasannya feces sapi dan kombinasi dengan feces babi itu dapat menyumbangkan bisa memasak selama 24 menit, yaitu menggoreng 1 butir telur, 1 bungkus mie selama 8 menit, dan memasak air selama 1 liter selama 10 menit. Dan saya juga melakukan perhitungan, dari kotoran babi ini bisa menghasilkan gas 1 kilonya itu 0,040 meter pangkat 3 oleh Wayuni 2010. Yang dimana dengan hasil kotoran babi itu yang 21 juta kilogram per hari akan dapat menghasilkan gas sebanyak 320 meter pangkat 3. Dengan biogas 1 meter pangkat 3 itu setara dengan LPG 0,46 kg.
Maka kesimpulan dari makalah yang saya buat, bahwasannya dari pengkajian yang telah saya lakukan, kotoran dan urin babi ini bisa sebagai bioenergi ataupun sebagai pupuk organik bagi petani ataupun masyarakat, khususnya peternak rakyat, sehingga permasalahan di Indonesia yang sekarang ini mungkin ya tentang energi terbaru lah mungkin. Karena mungkin di BBM harganya mahal, di pupuk juga, pupuk kimia itu mahal, maka inilah solusi bagi kita sehingga ada efek mutualisme antara peternak dan petani, begitu juga masyarakat, sehingga tidak terbuang sia-sia. Saran dari saya, dari hasil pembuatan makalah saya, disarankan kiranya ada pendamping dari penyuluh, pemerintah dan akademisi memberi suatu masukan lah kepada peternak babi, karena mungkin salah satunya kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman mengenai konsep biogas tersebut dan penggunaan urin dan kotoran ternak.